Salam lestari, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema kesejahteraan hewan dan lingkungan hidup. Suatu hari ketika saya sedang sosialisasi tentang pentingnya kesejahteraan hewan, ada seseorang memotong pembicaraan saya. Walah Pak, buru-buru mikirin kesejahteraan hewannya Pak. Orangnya saja belum sejahtera. Saya katakan balik kepada Bapak yang bicara tadi, justru karena Bapak belum sejahtera, Bapak harus sejahterakan dulu hewan ternak-ternak Bapak. Sejahterakan dulu mereka. Mereka akan menjadi gemuk-gemuk, menghasilkan telur banyak, menghasilkan daging banyak, menghasilkan susu banyak, anakan ternaknya banyak, bisa dijual dengan harga lebih mahal, dan pendapatan Bapak meningkat dan Bapak menjadi sejahtera karenanya. Itu sebabnya hendaklah manusia tidak egois, hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri. Orang-orang berduit juga suka makan yang enak. Makanan enak kebanyakan juga produk dari hewan ternak. Apa saja itu? Daging, keju, susu, telur, coklat, dan sebagainya. Itu semua produk dari hewan ternak. Sebaliknya ketika kita menelantarkan hewan-hewan ternak kita, hewan kesayangan kita, mereka menjadi kurus, penyakitan, membiayai untuk membeli obatnya saja mahal. Dan apa yang kita dapat? Kita hanya akan tertular oleh penyakitnya. Perlu diingat, 70% penyakit pada manusia ditularkan dari hewan. Itu sebabnya saudara harus berhati-hati, jagalah agar ternak dan hewan kesayangan saudara tetap sehat dan sejahtera. Sejahterakanlah mereka dan mereka akan mensejahterakan saudara kembali. Sejahterakanlah juga makhluk-makhluk di alam di sekitar kita dengan merawat dan melestarikan lingkungannya. Nantikan apa yang terjadi. Mari kita pelajari dari alam lingkungan hidup sekitar kita. Jadikanlah lingkungan kita ramah bagi makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ada cuitan burung di mana-mana, ada ikan hidup di sungai-sungai, ada suara katak di lingkungan sejuk, asri, dengan pepohonan yang dihuni berbagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Semua makhluk hidup dapat tumbuh sehat di lingkungan yang cocok dan nutrisi yang sesuai. Hal ini berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan unsur-unsur hara dan mineral untuk nutrisinya. Hewan memerlukan lingkungan hidup yang sesuai habitatnya, juga memerlukan makhluk hidup lain sebagai mangsanya dan nutrisi yang cocok untuk masing-masing spesiesnya. Maka mereka akan berkembang biak dengan baik secara alami. Hewan ada yang pemakan hijau daun, yang dikelompokkan dalam keluarga herbivora. Ada juga yang pemakan daging, dia memerlukan makhluk lain sebagai mangsanya. Makhluk-makhluk hidup ini hidup dalam ekosistem yang seimbang. Di sana terjadi rantai pakan dan rantai perpindahan energi. Hijau daun dimakan oleh hewan, hewan dimakan predator. Predator mati dimakan semut dan mikroba. Mikroba menghasilkan sisa-sisa hara menjadi nutrisi bagi tanaman, dan tanaman dimakan lagi oleh hewan pemakan hijauan. Begitulah dan seterusnya ekosistem ini terus berlangsung dan terus berputar. Manusia membutuhkan ekosistem ini, dan manusia adalah bagian dari ekosistem yang ada. Justru manusialah yang sering merusak ekosistem yang sudah berlangsung sejak jutaan tahun. Karena manusia serakah yang sering mengeksploitasi alam secara ugal-ugalan untuk mencari keuntungan yang besar tanpa mempedulikan ekosistem yang ada. Mari kita jaga ekosistem lingkungan kita agar alam kita lestari, dihuni berbagai makhluk yang bisa hidup sejahtera dan seimbang. Janganlah membunuh makhluk yang hidup di alam sembarangan. Ular di sawah atau ular piton kecil sering ditemukan sudah mati dibunuh. Perlu dicatat, satu ekor ular piton kecil bisa mempunyai potensi memangsa ribuan ekor tikus. Jika ada 10 ekor saja, berapa ribu tikus dapat dimangsanya? Kalau tikus tidak ada yang memangsa,
dia akan merajalela menjadi hama padi bagi petani. Kalau petani gagal panen, banyak orang bisa kelaparan. Banyak orang menangkapi burung serah besar-besaran. Burung-burung ini adalah pemangsa serangga. Ketika burung-burung itu lenyap, merajalelalah serangga menjadi hama pertanian, hama buah-buahan. Dan tidak aneh suatu saat ulat bulu menyerang perkampungan atau belalang menyerang pertanian dan menyusahkan hidup manusia. Mari kita berlaku bijak terhadap alam, lingkungan, terhadap hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita. Stop menggunakan senapan angin untuk membunuh makhluk tanpa dosa. Stop menangkap ikan di sungai menggunakan strom aki. Anda sudah membunuh satu generasi berbagai makhluk di lingkungan itu. Stop menangkap ikan menggunakan bom. Saudara sudah membunuh semua makhluk biota di lingkungan itu. Stop meracun hewan langka. Saudara sudah memusnahkan spesies hewan. Sadarilah, itu semua adalah kejahatan terhadap kehidupan. Sejahterakanlah hewan saudara, maka saudara akan disejahterakannya. Mari kita sejahterakan makhluk hidup di alam lingkungan kita, maka lingkungan sekitar kita akan mensejahterakan kita semua. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, bangsa yang besar dan maju moralnya bisa dilihat dari cara hewannya diperlakukan. Ada firman Tuhan tertulis, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan itu Maha Kasih. Orang yang mengasihi, mensejahterakan segala ciptaannya akan sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, dan Tuhan memelihara sempurna hidupnya. Mari kita mengasihi hewan-hewan dan ternak kita dengan cara mensejahterakan mereka dan lingkungan sekitar kita agar ekosistem tetap terjaga seimbang. Mari kita mengasihi dan mensejahterakan Ibu Pertiwi, maka makmurlah bangsaku, makmurlah negeriku, jayalah Indonesiaku. Salam lestari, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.